Jalanan yang penuh sesak, deru mesin kendaraan yang bercampur suara klakson, quotes-quotes lucu yang menempel di kardus, dan wajah-wajah penuh harap untuk kembali ke kampung halaman. Ya, itulah mudik, tradisi yang selalu dinanti setiap tahun. Tapi tahukah Anda bahwa tradisi mudik ini bukan sekedar kebiasaan, melainkan memiliki akar sejarah panjang. Mudik bukan sekedar perjalanan pulang, tapi juga simbol harapan, kebersamaan, dan identitas budaya bangsa. Kita mulai dari setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ketika masyarakat mulai merantau ke kota, namun ketika hari raya tiba, ada dorongan kuat untuk kembali ke kampung halaman. Kenapa saya tidak atau saya membahas dari pasca kemerdekaan? Karena Belanda tidak memfasilitasi transportasi umum, melainkan transportasi kereta itu bukan untuk orang atau manusia, melainkan untuk komoditas-komoditas perdagangan. Nah, bicara soal mudik ini berasal dari bahasa Melayu, yaitu udik yang artinya hulu atau ujung. Kalau dalam bahasa Jawa sendiri memang mudik ini bisa diartikan dengan muli disik. Istilah mudik ini sebenarnya kalau kata salah satu dosen di Jogja ya, itu baru populer pada tahun 1980-an. Meskipun tradisi pulang kampung sudah ada sejak lama. Sebelumnya istilah yang digunakan bervariasi seperti halal bihalal atau pulang kampung dalam bahasa Sumatera. Dan menurut Muhammad Yuanda Zara, kata mudik ini muncul dari sebuah wawancara seorang wartawan dengan para pekerja rumah tangga di Yogyakarta yang dimuat dalam sebuah koran lokal, KR lah. Dari situ mudik sering dipergunakan untuk menandakan fenomena pulang dari kota ke kampung. Berkaitan dengan itu, mudik tentu erat kaitannya dengan urbanisasi yang dipicu oleh pembangunan yang tidak merata. Setelah Jakarta resmi menjadi ibu kota pada tahun 1949, yang sebelumnya di Yogyakarta, kota ini berkembang pesat dan dianggap lebih aman serta menjanjikan banyak peluang ekonomi. Ternyata orang melihat setelah tahun penuh peperangan ada semacam harapan itu adanya di Jakarta. Akibatnya arus perpindahan penduduk ke Jakarta semakin deras. Kalau kita lihat statistik menunjukkan bahwa pada tahun 1949 ini penduduk Jakarta hanya sekitar 800.000 jiwa. Namun pada 1952 sampai 1953 jumlahnya melonjak hingga 1,3 juta jiwa. Mengutip salah satu jurnal yang ditulis oleh Priyono Cipta Herianto dalam artikelnya, yakni pada tahun 1950 hanya ada satu kota dengan penduduk 1 juta jiwa, yakni Jakarta. Dengan semakin banyaknya perantau, tradisi mudik pun berkembang menjadi fenomena tahunan yang semakin besar dan kompleks. Tentu persoalan mudik tidaklah hanya dari Jakarta ke kampung halaman saja, melainkan juga dari beberapa kota dan lain sebagainya. Pemerintah menyadari bahwa mudik bukan sekedar urusan pribadi atau urusan personal, tetapi telah menjadi isu nasional. Namun di awal kemerdekaan kondisi ekonomi dan infrastruktur masih belum stabil. Transportasi darat seperti kereta api dan bus menjadi pilihan utama meskipun kapasitasnya terbatas. Di era 1960-an, pemudik di kota-kota besar terutama Jakarta banyak yang menggunakan kereta api. Hal ini tidak mengherankan mengingat jaringan rel kereta api di Jawa sudah dibangun sejak era kolonial. Namun pada 1963 jadi ada larangan nih dari Presiden Soekarno, bukan larangan, himbauan. Presiden Soekarno menghimbau, sempat menganjurkan agar masyarakat tidak mudik karena pemerintah sedang menghadapi pemberontakan PRRI atau Permesta serta adanya pembebasan Irian Barat. Sebagai solusi, pemerintah menerapkan aturan pembelian tiket kereta api dengan surat permintaan memesan tiket atau SMPK untuk membatasi jumlah pemudik tersebut. Dan memasuki era Orde Baru ini, pembangunan infrastruktur semakin gencar nih. Jalan raya mulai diperbaiki, jalan kereta api diperluas, gerbong-gerbong juga diperbanyak, dan transportasi umum berkembang.
Seiring meningkatnya urbanisasi, jumlah pemudik semakin besar tentunya. Jadi pada tahun 1980-an ini, opsi mudik semakin banyak tidak hanya menggunakan kereta api, melainkan pesawat dan kapal laut. Jakarta dan kota-kota besar lainnya dipenuhi oleh perantau dari berbagai daerah yang setiap tahunnya ingin pulang ke kampung halaman saat Lebaran tiba. Mudik bukan sekedar perjalanan pulang, tetapi juga perjalanan rindu. Ini bukan ajang pamer materi, melainkan momen menghangatkan kembali ikatan keluarga dan kampung halaman. Untuk yang mudik, tetap hati-hati di jalan. Semoga perjalanan lancar, sehat sampai tujuan, dan rindu terbayar lunas. Selamat mudik.